menyusul. Tadinya nggak selevel, tapi karena cinta akhirnya diangkat levelnya, sehingga tadi sejajar, di upgrade gitu. Tadi kelas ekonomi jadi kelas bisnis eksekutif lagi. Nah, imam sholat, Habib Syekh Segaf lagi imamin sholat, plek aja. Sujud nggak bangun-bangun. Apa yang di belakang sujud lama banget nih, yang udah meninggal. Banyak contoh-contohnya. Saufa yalqauna ghayya, pastilah mereka akan merasakan atau mengalami kesesatan, al-ghayy ya. Nah, jadi kesesatan, ada yang mengatakan ghayy itu nama azab di dalam neraka. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. Ma'asyiral muslimin, hadirin para asatiz, para hujjat, hadirat jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Lanjutkan bacaan kitab kita An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah taala, sampai pada halaman 17. Bisanadina al-muttasil ila Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah taala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Ila an qala wa anis saharati haitsu amanu fatawa'adahum fir'aunu bil uqubati. Dan adalah cerita tentang as-saharah. Ini jamak daripada sahir, artinya tukang-tukang sihir. Jadi kalau satu disebut sahir, kalau banyak disebut saharah. Satu disebut kafir, kalau banyak disebut kafarah. Nah, fajir, fajarah, artinya ini jamak. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang dilakukan atau reaksi apa yang dilakukan oleh para penyihir ketika mereka menyatakan keimanannya kepada Allah melalui Sayyidina Musa dan Sayyidina Harun. Kemudian Fir'aun mengancam mereka, la usallibannakum fi juzu'in nakhli. Jadi saya akan salib kalian, saya akan gantung kalian di pohon-pohon korma, la uqatti'annahum, dan saya akan potong-potong tangan dan kaki secara menyilam. Jadi tangan kanannya dipotong sama kaki kirinya, atau kaki kanannya dipotong sama tangan kirinya. Setelah dipotong secara menyilam, kemudian saya gantung kalian. Itu ancaman nggak main-main ya Fir'aun. Nah, saat itulah kemudian mereka memastikan, ini bayangkan baru beriman ini, tapi akidah udah mantap, keyakinan udah kuat. Jadi kata mereka, faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatad dunya. Silakan saja putuskan apapun yang kau ingin putuskan. Lakukan apapun yang akan engkau lakukan, sesungguhnya engkau hanya punya kuasa di dunia saja. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Engkau hanya bisa berkuasa di dunia doang. Nanti di akhirat lain lagi yang berkuasa. Jadi kalaupun kau putuskan apapun untuk kami, silahkan kau laksanakan apa yang kau inginkan. Silahkan putuskan apa yang kau putuskan, karena sesungguhnya keputusanmu hanya berlaku di dunia saja.
Dan itu pun ternyata enggak terrealisir apa yang diancamkan oleh Firaun. Nah, tapi di samping menyikapi pernyataan atau ancaman Firaun dengan mengatakan balik kepada Firaun bahwasanya engkau hanya berpuasa di dunia, sama saat kita berpuasa kemudian ada orang mengganggu, ada orang memprovokasi, kemudian kita katakan inni shaim, itu sunnahnya 2 kali. Jadi yang pertama untuk ngingetin orang yang ganggu kita bahwasanya kita lagi puasa. Yang kedua untuk ngingetin diri kita, ingat kita lagi puasa. Nah, ini begitu juga ada ungkapan untuk bentuk perlawanan verbal kepada Firaun. Nah, dengan ungkapan mereka tadi faqdina taqadin innama taqdi hadhil hayatad dunya. Tapi di waktu yang sama mereka juga memperkuat benteng imannya tuh. Jangan sampai habis ngomong begitu jiper, habis ngomong begitu ciut. Nah, untuk memastikan bahwa keyakinan mereka kuat, iman mereka mantap, maka mereka pun berdoa kepada Allah. Jadi di samping ada serangan keluar, mereka juga harus ada pertahanan ke dalam. Nah, ini sikap seorang muslim selalu dalam menghadapi kehidupan begitu. Tetap ada perlawanan terhadap kebatilan semampu kita. Tapi di waktu yang sama kita harus pertahankan pertahanan batin kita nih dengan tawakal, dengan zikir, dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diceritakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad di sini itu pertahanan batin para penyihir terhadap intimidasi daripada Firaun. Jadi kata mereka, haitsu amanu, ketika mereka beriman, para penyihir ini, fatawa'adahum fir'aunu bil uqubah. Kemudian Fir'aun pun mengancam mereka dengan sanksi, dengan hukuman yang berat. Tadi sebelum berlagak dengan Nabi Musa, si Fir'aun janjiin juga sesudahnya ancaman. Awalnya dijanjiin. Jadi kata mereka kepada Fir'aun, apakah kami akan dapat upah kalau seandainya kami memenangkan pertarungan ini? Kata Fir'aun, na'am, iya, bukan sekedar upah, bahkan kalian akan diposisikan di posisi yang dekat dengan raja, diangkat kasarnya jabatannya. Kalau sekarang kan diangkat jadi PNS gitu ya, sebagai pegawai pemerintah. Tadinya kan mereka profesi sebagai penyihir, kerja utamanya, tugas utamanya ini nanti diangkat jadi pegawai pemerintah. Nah, saat sebelum terjadi peristiwa itu, jadi setelah penyihirnya kalah, kemudian mereka mengakui kekalahan dan langsung menyatakan tunduk kepada Nabi Musa alaihi salam. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Syahadat ini menggabungi 2 hal. Yang pertama syahadat kepada Allah, yang kedua syahadat kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena itu hidup sezaman Nabi Musa dengan Nabi Harun. Jadi setelah ikrar syahadat itu, kemudian Fir'aun mengancam. Saat itulah kemudian mereka menyerang balik Fir'aun dengan statement mereka tadi itu. Silakan engkau tuntaskan apa yang kau inginkan, karena keputusanmu hanya berlaku di dunia saja. Nah, kemudian mereka pun berdoa nih. Ini doa yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, curahkanlah kesabaran ke dalam hati kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Jadi bukan berarti mereka ngomong begitu kepada Fir'aun gagah-gagahan gitu ya, sombong-sombongan, enggak. Itu memang bahagian dari perlawanan yang disunnahkan. Disebut at-takabbur 'alal mutakabbir shadaqah nih. Nyombong sama orang sombong ya, supaya jatuh mentalnya, jangan berlaku arogan, berlaku sombong. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ini karena judulnya tentang tamannil maut 'alal Islam. Berangan-angan atau bercita-cita atau berdoa agar saat kita wafat diwafatkan dalam keadaan muslim. Kasarnya ente potong-potong badan aneh, ente salib tubuh aneh, yang penting aneh minta kepada Allah diwafatkan dalam keadaan muslim ya. Karena kematian itu rasanya satu,
mau mati karena sakit, mau mati karena tabrakan, mau mati karena dibunuh. Rasa mati cuma satu kasar itu, sama-sama mati, rasanya satu. Nah, tapi yang membedakan cara kematiannya. Ada yang mati dalam keadaan kufur, waliyadzubillah, ada yang mati dalam keadaan iman. Nah, ini yang kami minta, kata mereka, tawaffana muslimin, wafatkanlah kami dalam keadaan muslimin, berpasrah diri kepadamu ya Allah. Nah, ya, jadi bukan hanya para nabi yang diceritakan kemarin, Nabi Yusuf berdoa begitu, ya. Para nabi sebelumnya juga berdoa begitu. Nah, ternyata yang baru masuk Islam, baru bersyahadat, kemudian diancam oleh Fir'aun, doanya juga sama, ya. Padahal mungkin, ya, belum ada ketaatan yang mereka lakukan itu. Pasalnya belum ngapa-ngapain, baru dia syahadat, udah diancam, mau dibunuh, ya. Nah, saat itulah mereka memastikan, mau mati sekarang, mau mati entar, ya. Mau mati dibunuh, mau mati sakit, mau mati pelan-pelan, yang penting mati dalam keadaan Islam. Wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Begitu juga dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wa hakallahu ta'ala an Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Allah menceritakan kisah Nabiullah Ibrahim. Annahu awsa bani, bahwasanya beliau mewasiatkan kepada putra-putranya. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam ketika menyaksikan bagaimana akhir kehidupan orang-orang yang kufur kepada Allah, Raja Namrudnya, kemudian tentara-tentaranya, orang yang mengikutinya. Nah, jadi saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diproklamirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang saleh dan akan diselamatkan oleh Allah sebagaimana diselamatin di dunia dari apinya Namrud, nanti diselamatin di akhirat dari api neraka waliyadzubillah, ya. Nah, itu karena yang berkata ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, itu yang menentukan nanti dari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah bisa begitu, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu bardan, dingin sejuk, wa salaman dan keselamatan bagi Ibrahim. Jadi kata ulama, kalau Allah tidak mengatakan wasalaman, Ibrahim mati kedinginan di dalam api, ya, bardan wasalaman, api kan belum pengan. Jadi kata Allah begitu, jadi begitu, jadi dingin, dingin beneran, wasalaman tapi dingin yang menyelamatkan. Akhirnya Ibrahim alih-alih kepanasan justru adem, ya, yang dirasain. Itu yang membuat Ibrahim alaihissalam selamat dari api Namrud di dunia, itu juga yang akan menyelamatkan beliau dari api neraka di akhirat. Maka mendengar pernyataan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa min dzurriyyati," ya Allah keturunanku juga. Ya. Ini bukan anak doang, keturunan, dzurriyyah, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Ya. Nah, itu jelas harapan seorang ayah, harapan seorang kakek untuk anak dan cucu-cucunya. Jangan sampai dia doang yang selamat, ya. Apa artinya nanti di surga kagak bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Apa anak gua kemana nih? Ya. Babe gua kemana nih? Di tempat yang lain kayak apa tuh? Ya. Tapi kalau seandainya seperti yang Allah kabarkan, walladzina amanu wa tabi'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum, digabungin tuh orang yang beriman, babenya, anaknya, cucunya, cicitnya, yang menyatukan mereka, ya. Pertama karena iman, yang kedua karena nasab. Ini karena anak keturunan ente nih, mereka tetap menjaga iman sepeninggal ente, gabung dengan mereka tuh. Nah, bahkan dalam riwayat ketika kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia, kemudian orang tua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai derajatnya itu melebihi derajat ketika dia wafat. Wafat mungkin amalnya sekian levelnya gitu ya. Tapi karena tiap hari anaknya doain, tiap hari anak doain, ya, sampai akhirnya levelnya naik, ya, kelasnya di-upgrade kasarnya. Nah, nanti ketika sang anak meninggal dunia, ya, alhaqna bihim, yang ayahnya udah tinggi itu derajatnya, si anak pun dikatrol, ya, supaya bisa bersama dengan orang tuanya. Dia yang dulu naikin derajat orang tuanya dengan istighfarnya, kemudian digabungin nanti di akhirat bersama dengan orang tuanya. Tadi ayat alladzina amanu, dan orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, kemudian diikuti oleh
keturunannya dengan iman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami himpunkan mereka bersama dengan keturunan mereka. Jadi kata-kata alhaq artinya yang tadinya enggak selevel, yang tadinya enggak setingkatan, tapi karena iman tadi, karena senasab, makanya Allah gabungkan. Sama seperti orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami cinta kepada satu kaum tapi kami tidak beramal seperti mereka. Cinta kepada sahabat, amal kita enggak sama sama sahabat. Cinta kepada orang saleh, amal kita enggak sama dengan orang saleh. Nabi kemudian jawab, al-mar'u ma'a man ahab, manusia akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Nah, dikatakan redaksi betul, walamma yalhaq bihim, tadi alhaqna bihim sama. Lahaq artinya menyusul. Tadinya enggak selevel, tapi karena cinta akhirnya diangkat levelnya, sehingga tadi sejajar, di-upgrade gitu. Tadi kelas ekonomi jadi kelas bisnis eksekutif lagi. Nah, ini bahagian dari redaksi yang sama. Redaksi Al-Qur'an begitu, redaksi hadisnya juga sama. Nah, innal mar'a yuhibbu qauman wa lamma yalhaq bihim. Ya, tadi alladzina amanu wa tabi'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Karena ya sumbernya sama, Quran sumbernya dari Allah, hadis-hadis Nabi juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadhihi min miskatin wahidah. Jadi kalau kita ini sekarang terang semuanya, itu karena lampunya satu yang menerangi semua. Itu begitulah gambaran agama, terang dari ayat, juga terang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menjawab permohonan Nabi Ibrahim supaya keluarganya juga digabungin. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberi syarat, tidak menafikan secara mutlak permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberi syarat, illa ibadiyal minhum muttaqin. Yang selamat nanti, yang akan bersamamu nanti itu hanya hamba-hambaku yang bertakwa. Jadi walaupun keturunanmu tapi nggak bertakwa, ya nggak bisa gabung. Ya rasanya nggak punya passwordnya, nggak punya pinnya untuk bisa gabung dengan datuknya nih. Kalau apa nasihat Nabi Ibrahim alaihissalam? Nasihatnya kepada Nabiullah Yakub alaihissalam. Karena ini diantara Nabi yang 4 generasi keturunannya semuanya Nabi. Ibrahim melahirkan Yakub, Yakub melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yusuf. Jadi Yusuf bin Ishak bin Yakub bin Ibrahim alaihissalam. Katakan Nabiullah ibni Nabiyillah ibni Nabiyillah ibni Nabiyillah. Yusuf bin Ishak bin Yakub bin Ibrahim. Ini 4 generasi. Sama seperti di kalangan sahabat ada Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam binti ibni Asma, Asma binti Abi Bakar, Abi Bakar ibn Abi Quhafa. Ini 4 generasi, semuanya sahabat Nabi SAW. Jadi dari kakek, kemudian anaknya Abu Bakar, kemudian putrinya Asma, kemudian putranya Abdullah bin Zubair. Dan ini tidak ada pada sahabat Nabi yang lain, cuma ada pada keluarga Sayyidina Abu Bakar. 4 generasinya semua sahabat Nabi SAW. Ada yang cuma 3, ada yang bahkan cuma 2, ada yang bahkan cuma 1. Ikrimah bin Abi Jahal, babanya Abu Jahal, bukan sahabat Nabi. Anaknya bukan sahabat, karena belum lahir, belum jumpa Nabi SAW. Jadi dia doang yang sahabat Nabi. Babanya Abu Jahal itu bukan sahabat Nabi SAW. Ini anugerah, Allah nyatakan zurriyatam ba'duha min ba'd. Ini keturunan, yang satu dengan yang lainnya saling ada keterpautan. Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi. Ulama, anaknya ulama, anaknya ulama. Itu zurriyatan ba'duha min ba'd. Qala, apa nasihatnya? Nasihat kepada Nabi Yakub alaihissalam, bil mauti 'alal Islam, agar mereka saat wafat dalam keadaan Islam. Walaupun ketentuan seseorang wafatnya seperti apa di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bisa ikhtiar. Ini ranah kita, ranah ikhtiar. Kita tidak seperti Mu'tazilah, tidak juga seperti Jabariyah. Jabariyah mengatakan kita dipaksa. Kalau kita masuk neraka itu karena dipaksa oleh Allah masuk neraka.
Maka di dunia mau ngapain aja kagak bisa. Pokoknya yang kerjain dosa aja dah. Kenapa? Karena kita dipaksa sama Allah untuk berbuat dosa. Karena kita udah ditentuin jadi ahli neraka. Tidak juga seperti Mu'tazilah yang mengatakan Allah nggak punya campur tangan dengan apa yang kita lakukan. Bebas kita mau ngapain aja kasarnya. Kita nyiptain amal perbuatan kita sendiri. Jadi dicontohkan kata Imam Abu Hanifah, kalau emang ente berkuasa ya, untuk menciptakan amal perbuatan ente sendiri, silakan berdiri dengan satu kaki, angkat satu kakinya. Ya. Sekarang angkat lagi yang satu, nggak bisa, jomplang. Ente bisa nyiptain amal ente sendiri. Berarti bukan ente tuh. Ada batasan yang ente bisa kerjain, ada yang tidak ente bisa kerjain. Berarti bukan ente mutlak yang ngerjain semua yang ente kerjain. Buktinya banyak yang kita inginkan nggak bisa. Udah pengen nih kejar, si anu kita kejar, ngos-ngosan, kagak nyampe-nyampe. Kalau kita yang nyiptain amal kita, nggak pakai ada halangan tuh. Nah, jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa wasat bainal ifrat wat tafrid. Yang lebay dia kagak ikutin, yang kurang juga kagak diikutin. Yang lebay tadi seperti Jabariyah, seperti kita nggak punya kuasa. Juga yang ifrat tadi seperti Mu'tazilah, kita kuasa mutlak terhadap apa yang kita kerjain. Tapi di antara tengah-tengah. Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kita untuk melakukan sesuatu dan Allah mudahkan sehingga ketika seseorang ingin melakukan sesuatu dan Allah tentukan dia memang mampu melakukan sesuatu itu jadi mudah. Qul kullu muyassar lima khuliqa lahu. Masing-masing dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk jadi ahli surga, Allah mudahkan untuk beramal amalnya ahli surga. Tetap kita ada kontribusi di situ, ada ikhtiar di situ. Itu yang membedakan dengan yang lain. Nah, ini wasiat. Jadi kalau Nabi Ibrahim mengatakan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Maknanya ente berbuat saat di dunia dengan amal-amal saleh sehingga keadaanmu saat wafat seperti keadaanmu saat hidup. Kan dalam hadis Nabi janjikan begitu, man asya ala syai'in mata alaih wa man mata ala syai'in bu'itsa alaih. Sesiapa yang hidup dengan cara tertentu, apakah cara orang baik, apakah cara orang jahat, dia akan diwafatkan dengan cara itu. Jadi yang menentukan bagaimana akhir kehidupan kita, ya kehidupan kita. Nah, hari Kamis tadi kan kita dengar berita ya, majelis taklim Asyafiyah, ibu-ibu ustazah lagi baca doa meninggal. Yang tukang tahlil kali, tukang tahlil, wa ilahukum ilahu wahid, prok dah meninggal. Kan sama dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena dia bid'ah, akhirnya diwafatkan dalam keadaan lagi tahlilan. Masya Allah, wafatkan dalam keadaan lagi baca kalimat tauhid, lagi baca Quran. Kalau yang dilakukan tidak benar, gitu kan? Itu dalil itu. Ahlus Sunnah. Contohnya begitu, ada yang ya, lagi jadi imam sholat, Habib Syekh Segaf lagi imamin sholat, plek aja, sujud nggak bangun-bangun. Apa yang di belakang sujud lama banget nih, lah udah meninggal. Banyak contoh-contohnya. Kita dulu sering ceritakan di Sonopati, kalau kita ngajar malam Jumat nih, selingan sama di sini. Jadi malam Jumat di sini ngaji makin Nurdin Siddiq, Jumat berikutnya saya ngajar di sana gitu ya. Jadi ada yang baca salawat dustur tuh, namanya Ustaz Khairul Anam, Ustaz dari Jombang, masih keluarga pesantren Darul Rahman. Yang selalu baca tuh salawat dustur. Imam di Masjid At-Taqwa, imam subuh. Jadi rakaat pertama baca surah yang sunnah, rakaat yang kedua dibaca kulhu. Kan tumben subuh baca kulhu, ternyata udah kagak kuat itu. Ruku jatuh, kemudian meninggal dunia. Nah, sering baca salawat dustur. Sholatnya lagi, meninggalnya lagi sholat. Kalau salawat dustur bid'ah, nih nggak meninggal lagi sembahyang. Itu dalil aklinya begitu. Ini amalan-amalan ahli sunnah yang diwafatkan dalam keadaan beramal soleh. Qala bil maut 'ala al-Islam. Faqala ta'ala. Ini kisah dialog Nabi Ibrahim dengan anak-anaknya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub.
Dan Ibrahim alaihissalam mewasiatkan dengan itu kepada putra-putranya. Begitulah juga dengan Nabi Yakub. Artinya Ibrahim mewasiatin Yakub, Yakub mewasiatin Ishak. Nah, apa isi nasihatnya? Ya baniya innallaha astafa lakumud-dina. Wahai putraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kalian agama, agama Islam ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Nah, dan itu diantara yang dikhawatirkan kalau seandainya mereka wafat tapi justru meninggalkan keturunan yang enggak sembahyang. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka mereka, ya Allah cerita, mereka meninggalkan keturunan atau generasi penerus adaa'us shalah, yang meninggalkan salat, menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti syahwat. Selagi masih salat, syahwatnya masih terkendali itu. Tapi kalau udah ninggalin salat, syahwatnya enggak terkendali. Fasawfa yalqauna ghayya. Pastilah mereka akan merasakan atau mengalami kesesatan, al-ghayy. Nah, jadi kesesatan, ada yang mengatakan ghayy itu nama azab di dalam neraka. Secara bahasa al-ghayy artinya kesesatan. Berawal dari ninggalin salat. Kemudian setelahnya ngikutin syahwat. Ujungnya sesat. Waliyazubillah. Ini sesat yang dimaksud artinya mati tidak dalam keadaan Islam, waliyahzubillah. Qala fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Ini nabi yang diwasiatin putranya juga nabi. Ibrahim putranya Ishak, Ishak nabi, Ibrahim juga nabi. Tapi tetap walaupun sama-sama nabi, saling nasihat menasihati dalam kebaikan itu. Apalagi kita yang bukan nabi, apalagi anak-anak kita yang bukan nabi, lebih perlu lebih ditekankan untuk kita pastikan mereka nanti saat hidup dalam keadaan muslim, dan saat wafat pun juga wafat dalam keadaan muslim. Nah, ini diantara kadang ini azab yang Allah timpakan kepada seseorang, atau hukuman batin yang Allah berikan kepada seseorang saat dia masih hidup, kemudian anak-anaknya murtad, waliyahzubillah. Masih hidup, anaknya murtad, waliyahzubillah. Ini banyak di kalangan artis, nah, banyak di kalangan selebritis, wafat dalam keadaan murtad, waliyahzubillah. Atau saat orang tuanya masih hidup, ternyata anaknya sudah keluar dari agama, waliyahzubillah. Nah, qala fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Qala wa 'alal insani al-ijtihadu fi hifzi islami. Dan bagi setiap manusia ada tanggung jawab, ada kewajiban. Apa kewajibannya? Al-ijtihadu fi hifzi islami. Usaha keras untuk menjaga keislamannya. Nah, usaha keras untuk mempertahankan akidah dan keyakinannya. Dibeli dengan apapun, dibarter dengan apapun, asal untuk menjaga akidah atau dipertahankan akidahnya. Wa taqwiyatihi, dan juga berusaha untuk menguatkannya. Yang ada dipelihara, kemudian dikuatkan, ditingkatkan. Bi fi'li ma amara Allah bihi min ta'atillahi ta'ala, yaitu dengan melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mudayyi'a li awamirillahi ta'ala muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam. Karena sesungguhnya orang-orang yang senantiasa melalaikan kewajiban-kewajiban Allah, mudayyi', ini juga bahasa hadis, terhadap orang yang enggak berkomitmen dengan salat. Ada orang yang berkomitmen dengan salat, ketika ia melaksanakan salat Allah wujudkan dalam wujud makhluk yang mendoakannya, hafizakallah kama hafiztani.
semoga Allah senantiasa menjagamu wahai sang muslim sebagaimana engkau telah menjaga aku. Salat ada hak yang dijaga. Tapi kalau seandainya salat dilalaikan, salat dilakukan tidak dengan sempurna, salat akan berkata kepadanya, dayya'akallah kama dayya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Kan semua yang ada di sekitaran kita ini berinteraksi dengan kita. Tangan ketika kita gunakan untuk suatu yang baik, dia akan berkata, lihada khuliqtu wa bihada umirtu. Untuk inilah aku memang diciptakan dan untuk inilah aku diperintahkan. Sedekah sama orang, bantu orang, ringan tangan, bantuin orang dan seterusnya. Itu tangan girang itu. Memang untuk ini aku diciptakan. Tapi kalau tangan digunakan buat maksiat, waliyadzubillah, tangan akan berkata, ma lihada khuliqtu wala bihada umirtu. Bukan untuk ini aku diciptakan dan bukan dengan ini aku diperintahkan. Cuma saja kita yang punya tangan kagak denger. Maka nanti di hari kiamat tuh tangan bicara. Kenapa? Cukup dah di dunia aneh bungkem kasarnya. Ente ngapain aja aneh pasrah, tapi sekarang kagak. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata manusia, lah kan kalau ente bersaksi dengan persaksian yang memberatkan, toh ente juga yang bakal diadab. Tangannya bakal dibakar juga, bakal kena neraka juga. Terus ngapain ente bersyahadat atau bersaksi yang memberatkan aku? Kan ente tangan-tangan aneh kasarnya. Kulit-kulit aneh, kalau dibakar kan ente juga yang kebakar. Kata kulit, kata tangan, kata anggota badan, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Kami dibuat bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kami yang mau ngomong begitu. Memang Allah yang nyuruh kami ngomong begitu. Setelannya udah begitu ya. Nah, ini gaya apa? Google Map. Udah begitu dah suaranya, udah setelannya begitu. Nah, jadi belok kanan jalan birahi. Maksud jalan birah 1. Ini aja jalan birahi. Ini namanya mesin. Nah, ini tangan nanti di hari kiamat Allah buat bicara. Kaki jadi saksi. Mulut yang dulu di dunia alasan ini alasan itu, ngomong begini ngomong begitu, dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di depan Allah masih bohong juga tuh mulut kasarnya. Masih nggak ngaku juga, udah dibungkam sama Allah. Biar tangan yang ngomong, kaki yang bersaksi. Nah, padahal tadi toh anggota badan kita bakal ngerasain azab kalau dia bersaksi yang memberatkan. Kata mereka, mau apa lagi, emang kita dibikin ngomong begini sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua rangkaian demi rangkaian perjalanan alam akhirat kita itu rasa-rasanya nggak ada yang nggak Nabi ceritain rinciannya gitu. Nanti begini, habis ini begini, habis ini begini. Nah, cuma memang ini seperti puzzle yang harus disusun. Ada hadisnya di Imam Bukhari, ada hadisnya di Imam Muslim, ada hadisnya di Sunan Ibnu Majah, ada sunan. Itu ulama ngumpulin, kemudian dicantumkan dalam satu bab. Ini bab tentang hari kiamat, ini bab tentang fitnah akhir zaman, ini bab tentang ini. Sehingga kita nggak perlu menelusuri lagi itu hadis-hadis yang berserakan di beberapa kitab karena sudah dikumpulkan dalam satu bab. Qala fa innal mudayyi'a li awamirillah, karena sesungguhnya orang yang menyia-nyiakan perintah-perintah Allah, muta'arridun lil maut ala ghairil Islam, terancam mati dalam keadaan tidak Islam wal yasulillah. Muta'arrid beresiko, terancam mati dalam keadaan tidak Islam, ala ghairil Islam. Ini muta'arrid karena diharokatin. Kenapa? Karena bahaya kalau nggak diharokatin. Jadi ada mu'rid, ada muta'arrid. Mu'rid artinya orang yang berpaling. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Muta'arrid artinya tadi terancam. Atau mu'tarid, ini kan muta'arid. Ada lagi mu'tarid. Mu'tarid itu orang yang nantang, nantang dan nentang, kan? Udah nantang nentang lagi, itu disebut mu'tarid. Nah, jadi makanya kadang-kadang penulis kitab kesian sama kita, takut salah baca, dikasih harokat. Nah, kalau orang udah gape bahasa Arab, dia kayak pedang di tangannya udah lincah aja tuh. Kelebihan bahasa Arab memang luar biasa. Ente mau ente sorong ke sana, mau ente sorong ke sini, mau ente buang ke sana, mau ente buang ke sini, karena udah mahir bahasa Arab, enak.
indahnya di situ bahasa Arab. Karena huruf-hurufnya sama tapi harakatnya beda, artinya udah beda, udah kontradiktif artinya tuh. Nah, di sini muta'arridun. Ya, jadi mereka-mereka itu terancam mati dalam keadaan tidak Islam, waliyahzubillah. Fa inna tarkahu lidzalika dalilun ala istihanatihi bihaqqid din. Karena sesungguhnya ketika dia meninggalkan perintah-perintah Allah, salah satu juga kelebihan bahasa Arab, mengembalikan dhamir, kata ganti. Karena sesungguhnya meninggalkan akan dia, ninggalin apaan nih gitu ya. Belakang lagi, oh ninggalin amr tadi itu, atau ninggalin maut ala ghairil Islam, karena ini dhamir yang paling dekat. Mati dalam keadaan tidak Islam. Dalilun ala istihanatihi bihaqqid din, menunjukkan bahwa dia meremehkan hak agama. Dulu waktu masih hidup ente enggak jaga tuh salat, Dulu waktu hidup ente remehin itu perintah-perintah Allah. Wajar kalau saat mati dalam keadaan tidak Islam, waliyahzubillah. Wa alal istighfaf, istihanah dengan istighfaf. Istihanah tuh nganggap hina, ngapain sih sholat, udah zaman modern masih sholat aja, namanya istihanah. Ada juga istighfaf, istighfaf ngajak nganggap ringan, ntar aja dah sembahyang dah, Nah, itu namanya istighfaf. Istihanah nggak boleh, istighfaf juga nggak boleh. Anda sih nggak nganggap sholat itu nggak wajib, tapi entar-entaran dah, entar-entaran lama-lama kelewatan. Jadi ini dia dua kata yang digunakan oleh Habib Abdullah. Tak boleh istihanah dan juga boleh istighfar. Falyahdharil muslimu min dzalika ghayatal hadar. Maka hendaklah seorang muslim mewaspadai yang demikian itu semampunya. Ghayah, puncak daripada kewaspadaan. Artinya untuk ini waspada tingkat 1. Jadi kalau siaga ini siaga 1. Siaga 1 dari apa? Dari ninggalin salat. Siaga 1, di dunia ada ancamannya kalau ninggalin salat, di alam kubur ada ancamannya, di akhirat juga ada ancamannya. Di alam kubur dalam hadis sahih Nabi SAW sebut, jadi ada memang hadis yang palsu bicara tentang 15 ancaman dosa bagi yang ninggalin salat. Ada sekian di dunia, sekian di kubur, kemudian sekian di akhirat. Ulama mengatakan hadisnya palsu. Tapi ada hadis sahih Nabi SAW menceritakan azab kubur bagi yang ninggalin salat. Ada yang disebut dengan suja akra. Suja akra itu jenis ular yang paling berbisa. Palanya botak. Ini botak menunjukkan tingkat racun yang nomor wahid, nomor 1. Itu yang siap nyaplok dia nanti di dalam kubur sebelum nanti di akhirat. Qala wa alaihi. Kalau demikian apa yang harus dia lakukan nanti? Allahu a'lam bishawab. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekedar mengingatkan insyaallah minggu depan Al-Fakir belum bisa hadir, tawakuf sementara. Insyaallah minggu berikutnya baru kita lanjutkan kembali. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.